Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Matematika kelas 7 bab 1, yaitu tentang bilangan bulat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya? Mari kita mulai dengan bilangan bulat. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Garis bilangan akan membantu kita dalam menyelesaikan persoalan bilangan. Nah, berikut ini aturan dalam menggunakan garis bilangan, yaitu bilangan bulat negatif letaknya di sebelah kiri, bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan. Semakin ke kiri atau negatif, itu akan semakin kecil nilai angka tersebut. Sedangkan semakin ke kanan, yaitu positif, akan semakin besar juga nilai angkanya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari garis bilangan. Selanjutnya, kita bahas ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat tersebut dibagi menjadi 2. Ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah C. Contohnya, sebentar. Nah, contohnya, misalkan ada 1 ditambah 2. Itu akan hasilnya sama dengan 2 ditambah 1. Contoh lainnya, 5 ditambah 6 itu sama dengan 6 ditambah 5. Gimana? Gampang ya? Selanjutnya sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku aturan A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Contohnya, misalkan ada 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 2 itu akan sama dengan dalam kurung 2 ditambah 3 kurung tutup ditambah 2. Contoh lain, 15 ditambah 20 ditambah 3 itu akan sama dengan dalam kurung 15 ditambah 20 kurung tutup ditambah 3. Jadi yang perlu kalian hafalkan adalah tinggal rumusnya ini, aturannya. Itu tinggal di posisinya dibolak-balik aja. Gampang ya? Selanjutnya, selain 2 sifat tersebut, kalian harus ada tahu nih, harus diingat juga. Bilangan genap, bila ditambah bilangan genap, itu akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan ganjil, bila ditambahkan bilangan genap, hasilnya akan selalu ganjil. Kemudian jika bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, hasilnya pasti selalu ganjil. Selanjutnya, perkalian bilangan bulat. Pada bilangan bulat, ada beberapa sifat-sifat operasi perkalian. Nah, sifat tersebut dibagi menjadi 3. Ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita pelajari satu persatu juga ya. Pertama, sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku aturan A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 3 dikali 4 itu akan sama dengan 4 dikali 3. Kemudian 5 dikali 6 itu akan sama dengan 6 dikali 5. Selanjutnya sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka aturannya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Contohnya, 2 dikali 3 kemudian dikali 4 itu akan sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Contoh lain, misalkan dalam kurung 5 dikali 7 kemudian dikali 2 itu akan sama dengan 5 dikali dalam kurung 7 dikali 2. Gampang ya? Yang terakhir, sifat distributif. Nah, untuk bagian ini dibagi menjadi 2. Ada terhadap penjumlahan dengan terhadap pengurangan. Perkalian terhadap penjumlahan, aturannya yaitu
A dikali dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya, jika ada soal 2 dikali 3 ditambah 5, itu aturannya adalah sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 5. Contoh lain, 7 dikali 7 ditambah 3. Maka aturannya adalah dalam kurung 7 dikali 7 kurung tutup ditambah kurung buka lagi 7 dikali 3. Gampang ya? Nah, sekarang perkalian terhadap pengurangan. Itu rumusnya aturannya adalah A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya, 5 dikali 7 dikurang 2. Maka aturannya adalah sama dengan 5 dikali 7 kurung tutup dikurang 5 dikali 2. Kemudian misalkan ada 7 dikali 3 dikurangi 1. Maka aturannya kurung buka 7 dikali 3 dikurangi 7 dikurangi 1. Maaf, ini harusnya kali ya. 7 kali 1. Gimana? Gampang ya? Nah, ada tabel yang perlu kalian ingat dalam perkalian bilangan bulat. Nah, ini lebih baik dihafalkan ya. Ingat, bila positif dikali positif, hasilnya akan positif. Bila positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Bila negatif dikali positif, hasilnya pasti akan negatif. Dan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Contohnya, misalkan kita buat 2 dikali 2 sama dengan, nah kalau dia bilangan positif, itu nggak perlu ditulis di depannya. Jadi kayak gini, 2 itu sebetulnya adalah positif. 2 di sini juga positif. Ketika menemukan kayak gini, tandanya dulu yang dikali positif dikali positif. Maka hasilnya positif. Ingat, positif nggak perlu ditulis. Kita tinggal kalikan saja. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sedangkan contoh lain, 2 dikali negatif 3 sama dengan, ingat tandanya dulu yang dikali. Di sini kan nggak ada tandanya, artinya positif. Positif dikali negatif. Tadi ingat hasilnya adalah negatif. Kemudian baru angkanya, 2 dikali 3, yaitu 6. Jadi 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Kemudian bila kebalikannya, negatif 5 dikali 4 misalkan. Sama dengan negatif dikali positif, ya pasti negatif. 5 dikali 4 jadinya 20. Jadi jawabannya negatif 20. Kemudian kalau negatif dua-duanya, negatif 7 dikali negatif 7. Sama dengan negatif kali negatif itu positif. Nggak perlu ditulis. 7 kali 7 hasilnya adalah 49. Jadi negatif 7 kali negatif 7 itu adalah 49. Gampang ya? Selanjutnya pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku aturan, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Dengan aturan, B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Dengan aturan, A-nya bukan 0. Contohnya, kita tahu 2 dikali 3 itu adalah 6. Itu kita bisa ubah menjadi 2 sama dengan 6 per 3. Ingat, per itu adalah bagi. 2 kali 3, 6. 2 itu ya hasil dari 6 dibagi 3. Contoh lain, misalkan 3 dikali 7 sama dengan 21. Kita ubah ke dalam bentuk yang kedua, yaitu maka menjadi 7 sama dengan 21 per 3. Gimana? Gampang ya? Selanjutnya, urutan operasi. Dalam mengerjakan soal matematika, ada beberapa urutan yang harus kalian ingat sebagai patokan mana dulu yang harus dikerjakan. Apabila kalian menemukan soal seperti bawah ini nih, 2 ditambah 7 dikali 5 dibagi 9 dikurang 2 ditambah dalam kurung 5 kali 3 pangkat 2. Mana dulu nih yang harus dikerjain? Jangan bingung ya, kita akan pelajari urutan operasi dalam matematika. Secara umum, aturannya itu adalah kerjakan dulu yang ada dalam kurung.
Kemudian, kerjakan bentuk yang memiliki pangkat. Kemudian baru masuk ke perkalian dan pembagian. Selanjutnya, baru penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, kita bahas kelipatan. Sebelum kita mengulas tentang KPK dan FPB, mari kita bahas apa itu kelipatan. Kelipatan itu hasil perkalian dari angka yang dicari. Misalkan ada contoh nih, tentukan kelipatan 2 yang kurang dari 15. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita cukup membuat perkalian 2 aja. Maksudnya kayak gini nih, kita bikin 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai ke 2 kali 7, 14. Kenapa sampai 14? Karena yang dicari hanya kurang dari 15. Maka jawabannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Selanjutnya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah hasil kelipatan yang sama. Misalkan ada contoh nih, tentukan kelipatan persekutuan dari 1 dan 2. Penyelesaiannya, ya kita tinggal membuat tabel perkalian 1 dan 2 kayak yang tadi ya. Setelah kita membuatnya, nanti kalian akan tahu nih hasilnya. Kemudian tinggal lihat yang sama aja. Ingat, yang samanya aja. Jadi kelipatan persekutuannya itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Gampang ya? Selanjutnya, bilangan prima. Sebelum masuk ke KPK dan EPB, kita juga harus memahami kembali apa itu bilangan prima. Karena bilangan prima ini akan sangat digunakan dalam mencari KPK dan EPB. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, sekarang baru masuk ke KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Meski namanya persekutuan terkecil, bukan berarti kita cari angka yang kecil ya. Dalam video ini, kita akan bahas menggunakan cara tabel. Misalkan ada contoh soal, tentukan KPK dari 20 dan 30. Nah, ingat cara membuat tabel, kita tinggal buat garis. Kemudian kita bagi 2 kayak gini. Kita tulis di sini 20 dan 30. Nah, kita tinggal bagikan dengan bilangan prima. Nah, kalau 00 itu ada bilangan genap, maka kita bisa bagi jadi 2. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. 30 bagi 2 yaitu 15. Nah, di sini karena dua-duanya bisa dibagi dengan angka ini, maka angka 2 ini kita lingkari. Kemudian kita gariskan. Kita garis lagi. Nih, ada 10 sama 15. Kira-kira dibagi berapa nih? Kalau admin sih sukanya kalau ada angka 5, kita bisa langsung dibagi dengan 5. Dimanapun ada angka 5, pasti bisa dibagi menjadi 5. Nah, 10 dibagi 5 yaitu 2. 15 dibagi 5 yaitu 3. Karena 5 tadi bisa dibagi dua-duanya dengan 5. 5-nya juga kita lingkari. Nah, sekarang di sini ada 2 dan 3. 2 dan 3. Kita tinggal bagikan aja dengan angka yang pertama yaitu 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 kan nggak bisa. Kita tulis lagi aja, 3. Ini nggak dilingkari ya, karena nggak bisa dua-duanya tidak bisa dibagi dengan ini. 3-nya nggak bisa dibagi nih. Kalau 2-nya bisa, tapi yang 3-nya nggak. Jadi nggak dilingkari. Kita bikin garis lagi. 1 kan udah. Ya udah beres, kita tulis 1 aja. Nah, sekarang tinggal 3. 3 ya pasti dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Beres deh. Nah, sekarang kita tinggal membuat KPK. KPK sama dengan, cara mencari KPK itu gampang. Tinggal kalikan semuanya yang ada di sini. Jadinya 2 dikali 5 dikali 2 lagi dikali 3. Sama dengan 2 kali 5, 10. 10 kali 2, 20. 20 kali 3, 60. Jadi ketahuan KPK-nya 60. Gampang kan? Selanjutnya FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sama seperti yang tadi, seperti mencari KPK, kita akan menggunakan cara tabel juga ya. Contoh soal, tentukan FPB dari 15 dan 20. Kita buat seperti tadi lagi, kita buat garis lagi, kemudian kita bagi kayak gini, kita tulis angkanya 15 dan 20. Seperti yang tadi admin bilang, 15 itu belakangnya 5. Kalau 5 bisa dibagi menjadi 5 juga. 15 dibagi 5 yaitu 3. 20 dibagi 5 yaitu 4. Karena dua-duanya bisa dibagi 5, maka kita lingkari.
Selanjutnya, 3 nih, ya kita ambil aja. 3. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 3 nggak bisa, kita tulis lagi 4. Garisin lagi. 1 udah beres ya, tulis 1. 4, kira-kira dibagi berapa nih? Yaitu pasti dibagi 2. 4 bagi 2, yaitu 2. Kita garisin lagi. 1 kita tulis lagi, 2 udah jelas dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Karena dua-duanya udah 1, beres. Maka kita tinggal cari FPB. Dalam mencari FPB itu gampang. Kita tinggal lihat yang dilingkari. Satu-satunya yang dilingkari cuma 5. Ya udah, FPB-nya yaitu 5. Beres. Gampang banget kan? Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.